Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata khuliqat min dila'in. Al-hadits. Alhamdulillah, disarengan ku turuna rahmati Allah mangrupi hujan. Mudah-mudahan sakumaha doa urang sadayana mugia hujan ieu teh sing janten hujan anu mangpaat, ngadatangkeun barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sayyiban nafi'an. Ngaturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan, jazakillah khair ka pangjajah acara Teh Sonia. Oge hatur nuhun ka pimpinan jamaah pemudi Persatuan Islam Marga Mekar cabang Pangalengan anu parantos kolaborasi sareng Subhanu Firdaus akhwatna dina ngalumangsungkeun padaran tafsir dina Sabtu ieu. Upami ningal peta pemudi Persis Pangalengan itu namanya ayat 3 jamaahnya. Marga Mekar anu salaresna secara kolaborasi kedah caket sareng ranting Persis Sukamana. Pemagi teu acan aya Persis Marga Mekar. Eta secara siasah. Anu kadua pemudi Persis Marga Mukti itu kolaborasi langsung sareng Persis di Marga Mukti. Nu katilu pemudi Persis Marga Mulia. Oge parantos ngagadohan sepuh di Marga Mulyana. Ana parantos store data ka ketua cabang pemudi bahwa hasil penelaahan dari 344 kami telepat santri sanawiyah sareng mualimin baik RG ataupun UG itu tahun ini banyak berkumpul di desa Pulau Sari. Mangga eta dicerna engke ku teman-teman pemudi bade sapertos kumaha pendekatan kepada santri dan alumni se-Pulau Sari. Itu mencapai upami telepat 87 santri. Upami satengahna merupakan UG, kurang lebih ada 40 kader calon anu tiasa dikokolakeun. Anu kadua, selain desa Pulau Sari, lumbung kader pi pemudieun teh aya di desa ieu Marga Mekar. Itulah mengapa kita harus selalu berangkat dari data setiap program itu. Jadi terpetakan. Dari 13 desa hampir semua ada perwakilan. Kecuali anu kosong dari calon pemuda-pemudi teh
desa-desa anu tararbih. Rata-rata 13 desa sadayana aya nu mung 2, aya nu 10. Nah, anu pangseuna teh Pulau Sari. Rencana pemuda upami aranjeunna tiasa diajak gerbong di pemuda langsung didirikan pemudi PJ pemuda. Tapi upami katingalna rada gejed keneh pemudana engke cigana guru ilmu hadis bakal amengan ka barudak Pulau Sari nya bikin sejenis study club. Engke tos ngagunuk, tos ngahiji, tos janten ka jamiah kantun nyodorakeun. Tah kadang perjuangan teh kedah sapertos kitu. Eta diantawis penerjemahan dari hendaklah engkau meniadakan diri demi mewujudkan sesuatu. Kadang ti jamiah heula juk langsung bendera teh berkibar. Ciga ayeuna pemudi langsung mengibarkan bendera kerjasama jeung Subhanu Firdaus, langsung gerbong dicanak. Kadang tos jantan kantun ngaasakeun pasrahkeun we ka jamiah. Eta mah bab teknis. Maka sakali deui atuh nuhun ka reng-rengan pemudi anu parantos ridho galih kanggo kolaborasi sareng Subhanu Firdaus. Mudah-mudahan kapayun tiasa aya deui kerjasama antawis pemudi sareng reng-rengan santri. Anu pokok sasieun sabenyeureun urang baris ngabahas surat An-Nisa ayat kahiji. Dina makalah ku simkuring eusi ayat nama dihideungkeun. Aya tunun. Mung ieu teh sadayana hideung nya. Cabi itu anu di luar di pasian makalah. Maksudnya urang aos heula jangan sok sanaos teu ngagunakeun mushaf. Urang aos heula surat An-Nisa ayat kahiji tiasa meratoskeun makalah. Supados tartib urang awas simkuring sakali, ikhwatu iman sakali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa
wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hina urang hartoskeun sakalimat sakalimat. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ittaqu, bertakwalah kalian. Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Allazi, dialah yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidatin, dari satu jiwa. Wa khalaqa, dan dia menciptakan. Minha, darinya. Zaujaha, istrinya. Wabassa, dan menumbuh kembangkan. Minhuma, dari keduanya. Rijalan, laki-laki. Katsiron, yang banyak. Wanisaan, dan perempuan. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Alladzi, yang dia adalah. Tasaaluna, kalian meminta. Bihi, kepadanya. Wal arhama, dan jagalah silaturahmi. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kana, keadaan dia. Alaikum, atas kalian. Raqiban, maha dekat. Kenapa surat ini diberi nama An-Nisa? Ulama tafsir mengatakan surat An-Nisa itu ada dua. Sekali lagi, surat An-Nisa itu ada dua. Ada An-Nisaul Akbar, ada An-Nisaul Asghar. Kalau An-Nisaul Akbar apa artinya? Tentang perempuan yang kaitannya masalah-masalah besar. Kalau An-Nisaul Asghar, tentang perempuan kaitannya masalah-masalah yang sedikit. Jadi masalahnya besar tapi bahasanya cuma sedikit. Kalau dilihat jumlah ayat maksudnya. Karena surat Nisaul Akbar ini jumlah ayatnya 170 berapa? 6. Betul ya? 176. Surat ibu-ibu. Kalau ini adalah An-Nisaul Akbar, surat apa yang dimaksud Nisaul Asghar? Surat apa? At-Tolak.
Surat At-Tolak itu nama lainnya surat An-Nisaul Asghar. Kalau surat An-Nisa ini membahas tentang diantaranya adab atau hal yang harus diperhatikan bagi keluarga, bagi perempuan. Nanti surat At-Tolak mah sebaliknya, hal-hal yang dilarang, yang harus diperhatikan sampai kepada talak, ya, perceraian. Surat An-Nisa ini diawali dengan kalimat ya ayuhan nas, ayat pertamanya. Biasanya kalau ayat diawali oleh ya ayuhan nas itu makiyah biasanya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah biasanya. Artinya kalau biasanya ada yang di luar dari kebiasaan. Kenapa? Karena sepanjang di Mekah sebelum hijrah yang turun itu ayat-ayat tentang tauhid. Kalau sudah di Madinah, Nabi ayat-ayat tentang syariat biasanya. Maka para ulama beda pendapat nih. Surat An-Nisa ini makiyah madaniyah ya. Untuk menerjemahkan makiyah madaniyah itu yang paling cocok pengertiannya, makiyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah, itu makiyah. Kalau madaniyah ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah. Karena nanti ada ayat yang masuk madaniyah tapi turunnya di Mekah. Saya lagi, ada ayat yang masuk madaniyah tapi turunnya di Mekah. Apa? An-Nasr, Idaja. Dia turunkan ketika Rasul pembebasan kota Mekah yang disebut Futu Makkah. Tapi kata para ulama itu bukan makiyah tapi madaniyah. Jadi jangan mengartikan atau kurang tepat jika makiyah turun di Mekah, madaniyah turun di Madinah. Memang ada ulama yang berpendapat begitu, tapi yang lebih pas tadi yang pertama. Terus An-Nisa ini makiyah madaniyah, kata para ulama kebanyakan mengatakan ini madaniyah. Sampai ada kesaksian dari Aisyah. Tidak ada satu ayat pun yang turun dari surat An-Nisa kecuali aku bersama Rasulullah. Itu sebuah kebanggaan, sebuah rasa syukur dari Aisyah. Alhamdulillah katanya, dari ayat semua surat An-Nisa aku selalu hadir bersama Rasul. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan itu penting. Ustadz setia kepada mustami penting atau tidak penting? Penting. Ustadz itu mau hujan, mau panas, mau sedikit sakit, mau sehat badan tapi tidak sehat yang lain, Ustadz harus setia sama mustami. Begitu juga mustami kepada ustadz. Karena kesetiaan itu akan berpengaruh terhadap ilmu yang disampaikan. Ya, ibu guru dan teteh guru merasakannya. Kalau di kelas yang anak hadir itu konsisten, materi maju. Tapi kalau Sabtu yang hadir A, B tidak ada. Ahad B hadir, A yang tidak ada. Senin C yang hadir, A B alfa. Selasa A B C D tidak hadir, yang hadir F G H I J K. Rabu semua tidak sekolah, Kamis hanya satu orang yang hadir. Bagaimana tuh nyusun materinya? Pusing. Mau membahas ini itu belum, mau membahas itu ini sudah. Makanya kesetiaan itu penting. Nah, Aisyah mengatakan
Saya setiap ayat An-Nisa turun saya ada. Saya hadir bersama Rasul. Secara umum Imam Al-Marughi mengatakan ada beberapa pemahaman atau penjelasan dalam surat An-Nisa. Di antaranya perang Uhud. Di surat Ali Imran itu ada kisah perang Uhud. Maka di An-Nisa juga ada lanjutannya. Itu disebutnya munasabah, keterkaitan. Jadi kalau belajar tafsir kita juga harus ingat tentang munasabah. Ada munasabah ayat, dari ayat ke ayat itu ada kaitannya. Ada munasabah surat, dari surat ke surat ada kaitannya. Bukan kebetulan. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah. Surat ketiga Ali Imran. Kenapa surat ketiga tidak ina atau ina? Kan maunya kita gitu ya. Surat pertama Al-Fatihah, kedua kulhu, katilu ina atau ina. Aya alasan, nah cenah maca satos Al-Fatihah teh ina atau ina jeung kulhu. Apaan surat kedua katilu? Nah gitu. Karena kata para ulama, Al-Fatihah itu merangkum seluruh surat dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah nanti ada bahasannya. Selain tentang Uhud dalam kaitan An-Nisa dengan Ali Imran itu, dalam An-Nisa dibahas tentang tauhid. Kemudian dibahas tentang tadi urusan perempuan dewasa. An-Nisa teh perempuan dewasa. Nanti ada perempuan yang belum dewasa. Dan perlu diketahui bahwa surat An-Nisa ayat pertama ini satu dari 3 ayat yang senantiasa diamanatkan oleh Rasul kepada calon pengantin dalam khutbah nikah. Jadi nanti kalau Vienna nikah, ada 3 ayat yang diamanatkan oleh Rasul kepada calon pengantin. Kenapa dikatakan calon pengantin? Jadi khutbah nikah teh contoh dari Rasulnya bukan sesudah akad, sebelum. Makanya nanti kalau para jomblowati fisabilillah nih pada menikah harus berani mengatakan kepada pengatur acara, saya mau khutbah nikahnya sebelum akad, bukan sesudah akad. Kalau sesudah akad itu bukan sudah khutbah nikah lagi, bukan. Apa namanya? Tausiah itu mah, karena sesudah akad. Ada 3 ayat yang diamanatkan oleh Rasul kepada calon pengantin. Ini harus jadi bekal dari sekarang, tidak usah nunggu nanti. Harus jadi bekal untuk zeni. 1, Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu amanat pertama untuk para jomblowati. Menikah itu harus berbekal, betul tidak? Cekolot mah fisik pesak pasek. Fisik apa? Harus sehat. Makanya nikah bukan wajib, bukan. Tidak. Tapi menikah itu sunnat muakkad. Karena nanti ada perempuan yang tidak bisa nikah karena maaf penyakit, kelainan. Apakah berdosa? Tidak.
Tapi nanti ada ulama yang mengatakan hukum nikah jadi 5. Itu nanti ada sebab khususnya. Bisa jadi wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Tapi secara umum nikah itu adalah sunnah Nabi, sunnah muakkad. Fisiknya harus kuat, sehat. Yang kedua, pasek, non pasek, ilmu. Kalau kita lihat para ulama sebelum anak head ya, head to head, menstruasi, itu dijelaskan dulu apa itu menstruasi. Jadi konsep sahur para ulama mah seperti sahur Imam Al-Bukhari, al ilmu qoblal qaul wal amal. Sebelum anak mengalami ihtilam, mimpi basah, dijelaskan dulu apa fungsi sperma. Kanjang urang mah naon ngabahas nu kitu geuleuh apan salira teh asalna teh tina sperma. Makanya ada apa ya? Kerangka berpikir yang keliru. Bagaimana kita mengemas hal-hal yang demikian yang oleh para ulama dibahas sebelum dialami. Nah, itu yang harus kuat pasekna. Yang ketiga, pesak. Jadi lamun bade nikah teh jenab kudu pageuh fisik, pesak jeung pasek. Harus kuat, badannya sehat, ilmunya mantap, dan harta bendanya ada untuk melaksanakannya. Nah, itu yang diamanatkan oleh Rasul. Yang pertama surat Ali Imran 102. Nikah itu harus berbekal, tapi yang bekal paling utama adalah apa? Ali Imran 102. Apa intinya? Takwa. Satu bekal nikah mah takwa. Sifatnya pada nikah takwa. Itu yang pertama. Milari tenu soleh, tong asal ganteng, tong asal beunghar, tong asal sae katurunanana, tapi anu soleh. Wios beunghar oge, wios kasep oge, wios sae oge katurunanana. Tapi nu penting mah agama. Yang kedua, dalam khutbah nikah Rasul mengamanatkan ini. An-Nisa ayat 1. Apa inti An-Nisa ayat 1? Anida, apa intinya? Silaturahmi. Nanti dari kalimat wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Makanya orang tua suka berkata begini, menikah itu bukan hanya seorang laki-laki dengan perempuan saja, tapi seolah-olah yang menikah itu satu keluarga dengan keluarga yang lain, menyatukan dua keluarga besar. Makanya kita harus lihat bagaimana background keluarga calon kita. Arjen kalau mau nikah harus tahu keluarga calon arjen. Apakah keluarganya suka sholat, senang pengajian, tidak? Apakah mereka keturunan perampok mungkin? Atau misalnya ayahnya koruptor, ibunya penista agama misalnya. Itu juga harus diperhatikan. Kecuali kalau mau komitmen, calon saya mah cenah soleh walaupun ayahnya koruptor, walaupun ibunya rentenir misalnya, lintah darat.
Calon suami saya mah tidak seperti itu, silahkan. Tapi harus berjuang lebih keras. Bukankah menikah itu niatnya ibadah? Neng Siti, nikah niatnya apa? Ibadah. Masa ibadah cari jodoh tidak apik? Alhamdulillah ya, entah bagaimana setelah beberapa alumni menikah suka ada beberapa komunikasi baik RG atau UG. Maksud saya ada saja hikmah yang bisa kita ambil. Ada seorang UG, dia menikah sama seorang laki-laki. UG pasti perempuan ya? Iya. Ustad, abi pasea wae sarung pun lance, nah atuh saya pasea wae kawas petinju we. Mohon cenada benten ari abdi mah ke Persisan, ari itu mah ke NU-NU-an. Mohon pan ku abi tos diwartosan ti awal. Lamun nya salira teh niat ibadah teh lega. Kalebet bab ibadah mahdo. Kajaba lamun salira siap kanggo berjuang gitu, nyanak caroge karena Quran sunnah. Jadi jodoh itu seperti rejeki yang lain yang sifatnya itu harus dijemput, dan kita diberi kuasa oleh Allah untuk memilih. Saur teh Yuli teh cenah jodoh abi can aya wae, tos aya kantun ngajemput. Tangke kumaha ngajemputna gitu. Nah itu yang kedua, amanat dari Rasul ketika khutbah nikah adalah silaturahmi. Tadi yang pertama ketakwaan. Yang ketiga Al-Ahzab ayat 70 tentang kejujuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Ya ayyuhan nas, hai manusia." Se-Al-Qur'an ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ayat yang diawali kalimat ya ayyuhan nas itu ada 19. Betul, Nabga? Kalau tidak percaya silahkan periksa sendiri sama Alma. Wah, terpercaya cenah. Dari Parios sampai papai di Al-Fatihah sampai An-Nas. Ada 19. Nanti ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ya Bani Israil dan lain sebagainya, panggilan-panggilan dalam Al-Qur'an. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Sudah sering ya kita mendengar pengertian takwa, bukan di sini tapi di majelis-majelis ilmu yang sangat banyak. Apa takwa itu? Leadis, apa takwa itu? Secara sederhana takwa itu hati-hati. Hati-hati. Itu saja. Takwa teh hati-hati. Makan nih, kita makan. Hati-hati. Ini makanan halal atau haram. Kalau halal punya saya, punya orang lain. Di asrama nemuin bolu Amanda, alhamdulillah aya bolu. Pas pada dihuapkeun usaha. Wios rezeki anak soleh. Saya eta mah jeung wadah-wadahna, jeung senok-senokna, jeung garpu-garpuna, jeung peso-pesona. Tos seep aya nu naroskeun. Manawi aya nu menakan bolu Amanda, seep ku abi. Kata Rasul apa?
sesuap makanan haram masuk kepada perut seseorang 40 hari 40 malam, doanya tidak akan diijabah. Sahuap kah? Mun sapiring? Mun sakarung? Makanya jangan sok ceceremet ya, karena mih batur apa-apa mih batur dina lomari juga teu aya ku beurit badag. Jadi takwa itu hati-hati. Mau lihat pakai mata, hati-hati. Ini mata, ini lihat ini, Allah ridho tidak ya? Jadi selalu menjadi ukuran itu ridho Allah. Allah ridho henteu. Telinga dipakai mendengar, kaki dipakai melangkah, tangan dipakai meraba. Allah ridho tidak ya? Kenapa harus Allah? Kan Allah pemilik kita. Kalau anak-anak filsafat suka rada nyeleneh. Dah saya mah tidak minta diciptakan sama Allah. Bongan Allah nyiptakeun saya. Kumaha saya we? Nyeleneh ya. Padahal manusia itu tidak mungkin dia berpikir seperti itu kalau jujur kepada dirinya. Setiap manusia itu oleh Allah diberi chip program dalam dirinya untuk bersyukur. Bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan. Kembali lagi, inti dari takwa itu apa? Hati-hati. Mau dibonceng, hati-hati ini teh tukang ojek atau napi ojek bobodohan. Nah, modus ya. Abi cenah nuju ngojek. Nyepengan atuh cenah kana cangkeng bilih geubis. Nah, cenah tukang ojek teh kieu ieu mah. Sing goreng babaturan sakelas. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala amiran khalqahu bitaqwahu wa hiya ibadatahu wahdah la syarikalah wa munabbihan lahum ala qudratihi allati khalaqahum biha min nafsi wahidah wa hiya Adamu alaihi salam. Kita berasal dari satu jiwa yang sama. Siapa? Adam. Bagi orang barat ada teori yang disebut Darwinisme. Penggagasnya adalah siapa? Charles Darwin, yang mengatakan apa? Nisa berasal dari monyet. Kata siapa? Kata Charles Darwin. Dina dari monyet. Itu kata Charles Darwin. Teori apa? Evolusi. Dulu manusia itu dari monyet, lalu berubah jadi manusia purba. Manusia purba evolusi jadi manusia sekarang. Anehnya monyet-monyet sekarang yang ada di kebun binatang, kenapa tidak rubah-rubah? Ya, betul tidak? Setiap datang ke kebun binatang, dekat ini nih kampusnya Teh Santi, dekat Unisba, kenapa ini monyet tidak rubah-rubah? Padahal katanya manusia berasal dari monyet. Akhirnya diajak ngobrol sama Teh Siti Fatimah. Nyet, kapan kamu berubah jadi manusia? Bukankah saya berasal dari kamu? Apa kata monyet Teh Siti? Duka cenah gitu. Saya ini monyet. Nah, ini membantah ya.
membantah teori evolusi. Ya silahkan, itu yang mau ikut Charles Darwin berarti dari monyet ya, kita mah tidak ikut. Wa khalaqa minha zaujaha, kemudian Allah menciptakan istrinya. Kata Imam Ibnu Katsir, wahiyya Hawwaun alaihas salam. Jadi nulisnya itu Hawa, double W, tidak Hawa, tidak. Ha alif, wau nganggo tasdid, aya alif, terus aya hamzah. Hawa. Bilih bade nganamean murang kali neng Hawa, ka mana Hawa gitu. Double W. Khuliqat min dil'ihi al-aisara. Kata Imam Ibnu Katsir, Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Min khalfihi wa naimun. Jadi sedang tidur Nabi Adam, diambil tulang rusuknya yang sebelah kiri. Tapi ini tidak semua ulama sepakat, ada yang tidak setuju. Tetap saja Hawa itu dari tanah katanya, dari bahan yang diciptakannya Nabi Adam. Tapi ini yang jadi masalah, hadisnya nanti sahih, di bawah tuh riwayat Muslim. Innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu. Makanya perempuan itu katanya seperti tulang rusuk. Tulang rusuk ada yang lurus, tidak ada. Namanya juga tulang rusuk. Tapi kalau bakso tulang rusuk sudah lurus-lurus ya. Sudah lurus, sudah nancep kana basokna. Soalnya tulang rusuk itu mah tulang rusuk naon? Tulang rusuk perempuan yang dina bakso sapi namanya. Tulang rusuk itu bengkok, menggambarkan karakter seorang perempuan. Kata Nabi, pa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau bertindak untuk meluruskannya, kamu akan membuatnya patah. Lamun dilempengkeun potong, lamun diantep anger bengkok. Jantan istri hoyongna di kumaha? Halo, ayah istri. Diluruskan patah, dibiarkan tetap bengkok. Jadi perempuan maunya di bagaimana? Sebagaimana yang ada dalam perutnya, itu keinginan perempuan. Di perut perempuan ada apa? Rohim. Rohim itu artinya kasih sayang. Itu keinginan perempuan. Dangukeun CRG. Kalau perempuan benar, kasihlah pujian, kasihlah penghargaan. Itu perempuan. Kalau salah, tetap diingatkan dengan kasih sayang. Makanya kita di rumah anak laki-laki dibentak, tunduk. Anak perempuan dibentak, banjir. Ya, langsung menangis. Ayah jangan marah. Kita jadi kaget ya. Oh, perempuan begini. Beda sama anak laki-laki. Jangankan ayahnya marah, jangankan membentak, matanya berubah sedikit, dia sedih langsung. Karena perempuan itu baik benar ataupun salah, selalu saja harus ada sentuhan rohim, kasih sayang. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Dari Adam dan Hawa itu tumbuh kembang, laki-laki banyak, perempuan banyak, sampai dikatakan dalam Al-Bidayah wan Nihayah diantaranya, anak-anak Nabi Adam itu kembar-kembar.
2, 4, 8 sekali lahir teh. Kayak sekarang mah ada ibu-ibu Palestina itu luar biasa. Sekali lahir 4 dari hariru. Itu. Kamari mah bumi ra hiji oge nya Bu. Luar biasa perjuangan anak. Ieu mah opah. Itu keajaiban ya. Ku Yahudi dibunuhan, tapi ku Allah terus dikeluarkan, dihidupkan. Kata Imam Ibnu Katsir, dari Adam dan Hawa ini lahir perempuan dan laki-laki yang banyak. Wa nasyarahum fi aqtaril alam ala ikhtilafi asnafihim wa sifatihim wa alwanihim wa lugatihim. Beda-beda katanya. Apanya yang beda? Jenis, sifat, warna kulit, dan bahasa. Artinya kalau kita menghina sesama manusia, kita sama dengan menghina saudara sendiri. Saudara seadam, sehawa. Kamana aspal? Peda hideung babaturan teh. Atau si tiang listrik, peda jangkung. Ieu kemang bongsai di mana ya ke bongsai? Peda penek. Tidak boleh, itu saudara se-Adam se-Hawa. Kalaulah kepedulian sosial itu tidak ada dalam agama, padahal mah ayatnya sedayana agama ge, minimal atuh kepedulian sosial sesama manusia. Doma wae papanggih jeung doma deui pasti silih bela. Jug ngahiji we jeung doma, moal ngahiji jeung hayam. Doma teh juga hayang jeung hayam. Jeung hayam teh saha maneh? Pasti ngahiji teh jeung domba deui, hayam jeung hayam deui. Kajabat cerita itik ngahiji jeung angsa. Angsa ngahiji jeung itik. Si angsa cantik teh nih, da dongeng kita mah. Minimal manusia itu punya kepedulian sosial sebagai manusia. Kemudian Allah akan menghimpun mereka dan mengembalikan mereka di padang mahsyar kelak. Ngabarislah ti manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya baris di satu padang mahsyar. Kita akan bertemu sama Nabi Adam. Bahkan semua manusia di padang mahsyar jasadnya akan disamakan dengan tingginya Nabi Adam. Sangat tinggi ya, sampai ketika Rasul bertemu dengan Nabi Adam dalam perjalanan apa? Isra Mi'raj. Nabi kan menengadahkan pandangannya. Kurang lebih 60 hasta. Jadi hasta itu kan dari ujung jari sampai sikut etangnya 60 sakumaha tah eta jangkung Nabi Adam. Duka Nabi Adam heula dinosaurus heula. Nabi Adam heula dinosaurus heula. Karena kan dalam teori dinosaurus ada proses hancurnya alam semesta ya. Turunnya benda-benda langit. Duh kata Nabi Adam harita keur di mana kene? Wattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Bertakwalah kepada Allah yang kalian meminta satu sama lain dengan nama Allah. Wal arham, dan jagalah tali silaturahmi. Kata Imam Ad-Dhahhak di antaranya wattaqul arham antaqtauha. Bertakwalah kepada Allah, jagalah silaturahmi. Antaqtauha, jangan kalian memutuskannya. Walakin birruha wasiluha, akan tetapi hubungkan dan berbaktilah.
Para ulama mengatakan inti dari ayat ini ada dua ikatan yang harus kita jaga supaya iman tetap kuat. Jadi teh ladies, kalau digambarkan iman itu seperti benda-benda yang terhimpun ya, maka ada dua ikatan yang harus tetap kuat. Lamun logor hiji bakal amurasut berdasarkan ayat ini. Satu, ikatan sama Allah, wattaqullah. Yang kedua, ikatan sama manusia, silaturahmi. Jadi tidak disebut orang yang soleh dia ibadahnya bagus tapi taragawa cicing we di asrama, mun budak asrama, cicing we di bumi lamun budak di lemur gitu, itu bukan soleh. Naon disebutkan gitu mah? Kuuleun. Lamun seorang Sunda mah kuuleun, kurung batokeun. Jadi orang yang soleh itu bergaul, maka ada dua ikatan yang dia jaga. Satu ikatan dengan Allah, yang kedua ikatan dengan sesama manusia. Innallaha kana alaikum raqiba. Sungguh Allah terhadap kalian itu maha dekat, mengawasi, menjaga. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini harus menjadi peringatan bahwa setiap amalan itu Allah tahu. Makanya tidak usah sedih kalau tidak ada yang memuji, dan tidak usah juga gembira kalau banyak yang suka. Yang harus jadi patokan itu Allah ridho tidak. Ini teman-teman pemudi juga harus hati-hati. Kadang ada sebagian anggota kita kalau tidak ada foto dalam kegiatan merugi. Ari abi teu dipoto, kagiatan ti enjing-enjing sampaikeun ka wengi abi teu aya fotona hiji-hiji acan. Baeut dah. Kababaturan pedah teu aya fotona gitu. Aya cek infokom teh cenah ke diedit lah kalem. Alim cenah abi teh dipoto. Jadi punya anggapan kalau tidak ada foto pahala moal kabagean. Gitu. Kulantaran teu aya fotona. Tidak seperti itu ya. Kalau ada fotonya, alhamdulillah. Apa alhamdulillahnya? Bisa bersiar, berdakwah. Menjadikan diri jadi teladan bagi orang lain, itu juga penting. Kalaupun tidak ada, qadarullah teka foto. Nah atuh ari neng harita keur di mana nya pan abi mah bagian gegero. Umah wadah matak daya nu moto. Kalau kegiatan tidak ada yang moto, pahala dapat tidak? Bisa jadi lebih besar dari yang lain. Kenapa? Terjaga. Nu motona saha? Malaikat raqib jeung atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari diantaranya, Ubudullah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu ya. Ihsan itu temannya ahsan ya, ahsan. Ibadah merasa dilihat sama Allah. Termasuk berjamiah gitu, termasuk berkegiatan dan lain sebagainya. Kita kembali ke judul. Apa peran Hawa terhadap Adam? Satu, Adam tidak akan bahagia tanpa Hawa. Seluas surga, seputih susu, semanis madu, seharum minyak kasturi, Adam tak bahagia tanpa Hawa. Cie.
Kan surga itu luas, tapi Allah melengkapi Adam itu dengan Hawa. Makanya kepada teman-teman yang sudah menikah, alhamdulillah, sempurna itu kalau ada pasangannya. Kanan kalau ada kiri. Atas kalau ada bawah. Gitu. Laki-laki sempurnanya kalau ada perempuan. Bagi yang sudah menikah, alhamdulillah. Bagi yang belum menikah, nah hati-hati. Carilah penyempurna hidupmu yang tadi, yang takwa, yang menjaga silaturahmi, dan yang jujur. Itu modalnya. Menikah itu bukan tentang cepat atau lambat. Jadi tidak usah minder kalau teman nikah, ayah bira. Tidak usah. Tapi menikah itu tentang bagaimana kita tepat memilih penyempurna hidup. Itu yang pertama, kesempurnaan Adam itu dengan kehadiran Hawa. Yang kedua, di balik Hawa penyempurna Adam, Hawa punya kekurangan. Apa kekurangan Hawa? Yang tadi, kalau diluruskan, bengkok itu jadi patah. Kalau dibiarkan, akan tetap bengkok. Maka Adam dituntut untuk bersikap bijak. Apa kebijakan Adam? Kasih sayang. Menasehati dengan kasih sayang. Itu yang kedua. Di balik Adam sebagai penyempurna Hawa, di balik Hawa sebagai penyempurna Adam, Hawa punya kekurangan. Gambaran kekurangan Hawa. Ini yang ketiga. Hawa itu dominan, dia itu perasa. Dominan dia itu perasa. Apa buktinya? Ketika Adam digoda sama iblis di surga, Dam, ini kenapa kamu tidak mau makan buah ini? Yang oleh iblis dikasih nama buah khuldi. Khuldi itu nama dari iblis, dari kholidun, kan kekal. Dikasih nama buah khuldi, iblis menipu Adam, buah kekekalan. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan diturunkan dari surga. Karena saya sudah dapat gosip loh, kata iblis. Kamu akan diturunkan ke bumi, akan diturunkan ke dunia. Kamu tidak akan kekal di surga. Memang Allah itu sudah punya program. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu program Allah. Nah itu bocor ya. Sudah sampai pada iblis. Iblis kemudian ngobrol sama Adam. Jadi digoda. Jadi asalnya Nabi Adam turun ke bumi itu mau secara terhormat. Nah iblis tidak mau secara terhormat. Makanya digoda bagaimana agar turunnya Adam dari surga itu tidak secara terhormat. Akhirnya bagaimana? Diusir kan? Sebagai sebuah penghukuman. Sok gerak nuang buah ieu anjeun moal keluar di surga. Assalamualaikum. Adam tergoda tidak? Tidak. Moal cek Allah ulah. Iblis datang ke siapa? Ke Hawa. Makanya kalau ada suami jahat ya, suami pembunuh ya. Ya. Tahu tidak ini apa? Iya itu. Yang kemarin dihukum mati. Tapi ada masalah, tidak bisa dieksekusi sebelum 10 tahun. Jadi ketika 10 tahun terpidana itu berkelakuan baik, dia bisa bebas dari hukuman mati. Jadi leuwih cilaka keneh anu maling hayam di penjara 15 tahun. Nah, Hawa yang didekati sama iblis,
neng Hawa gerasok cobian. Nah neng Hawa kan ngagoda kacarogena, cobian we, da Allah maha pangampura pan urang teh dipikanya aku Allah teh, pan iblis babaturan urang, oge di surga. Kalian harus tahu bahwa iblis itu dulunya di mana? Di surga sama. Kan Allah teh nyiptakeun malaikat, iblis, Adam. Iblis teh bapakna jin, Adam bapakna manusia. Malaikat mah teu gaduh turunan, malaikat terus. Di surga asalnya, tapi karena perintah Allah, iblis, kamu harus hormat sama Adam. Masa ya Allah saya hormat sama Adam? Kan saya dari api, Adam dari tanah. Harusnya Adam dong ke saya. Nah tidinya sebenarnya mah hasudna teh. Adam tidak tergoda, Hawa bagaimana? Tergoda sama iblis. Hawa menggoda Adam. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda memakan buah khuldi yang kata iblis. Sampai digambarkan ketika buah itu dimakan, seluruh pakaian Adam dan Hawa copot. Sampai keduanya mengambil dedaunan surga untuk menutup auratnya. Karena mohon maaf, awalnya Adam dan Hawa itu tidak saling mengetahui aurat masing-masing. Tapi semenjak itu jadi malu. Adam jadi tahu aurat Hawa, Hawa jadi tahu aurat Adam. Nah, itu yang ketiga. Jadi Hawa ini karena dominan perasaan, jadi pertimbangan rasanya ketika digoda sama iblis jadi kena. Makanya adanya laki-laki itu sebagai penyempurna bagi perempuan. Dan terkadang perempuan itu nanti menjadi penyeimbang bagi laki-laki. Bayangkan kalau rumah tangga itu laki-laki dengan laki-laki. Wah, perang. Kalau perempuan dengan perempuan sama. Hari ini kalau kalian suka nonton film ya, film-film Hollywood, sudah tidak zaman adegan-adegan panas. Sekarang mah lebih dari itu. Apa? LGBT sekarang. Mereka terus kampanye tentang LGBT. Termasuk di film-film hero. Mau itu Avengers, kemudian yang lainnya, pasti selalu saja ada laki-laki, senang laki-laki dipotret, diceritakan gitu. Itu kampanye mereka hari ini. Nah itu mungkin diantaranya hikmah peran Hawa itu. Yang pertama, sesoleh apapun seorang laki-laki tidak akan sempurna tanpa seorang istri yang soleha. Makanya kita bagi yang sudah bersuami, jadilah penyempurna bagi suamimu. Dan yang masih berjuang, yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mengajar tapi belum menikah, berdoa, berikhtiar, dan mencari jodoh yang terbaik. Yang kedua, di balik Hawa itu penyempurna Adam, ada kekurangannya seperti tulang rusuk. Maka kebijakan Adam itu diuji oleh Allah untuk meluruskan dan mendukung kebaikan itu dengan kasih sayang. Seorang perempuan akan tahan lapar, tahan haus, tapi perempuan tidak akan tahan kalau diperlakukan kasar. Betul atau betul? Betul. Jadi aku akan hidup denganmu walaupun susah dan senang. Tapi kalau perempuan diperlakukan tidak baik, itu sudah berbentrokan dengan fitrahnya sebagai perempuan. Ini pelajaran bagi kita sebagai ibu juga ya. Yang ketiga, peran Hawa ini yang cenderung dengan perasaannya, harus ada yang menyeimbangkan
Adam yang oleh Allah diciptakan dominan pikirannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan, sedikit dan banyak mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.